Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, so back with me again. My name is Hasipa Shakira from English Literature, Unsur Hidayatul Jakarta. And currently I'm also as the young member of UKM Basaflat. Jadi di video kali ini aku bakal jelasin tentang salah satu skill, yaitu tentang debat. Nah, tapi di sini aku mau jelasin tentang versi debat yang berbahasa Inggris atau English debate. Nah, sebelumnya kalian buat yang belum tahu, di dalam debat bahasa Inggris atau English debate ini sendiri ada beberapa macam tipe debat. Nah, yang bakal aku jelasin di sini yaitu British Parliamentary Debate. Nah, selanjutnya dari strukturnya sendiri, yaitu terdiri dari 8 pembicara atau 8 speakers. Jadi, untuk British Parliamentary Debate ini sendiri itu di dalam debat ini itu terdiri dari 2 tim untuk opposition atau oposisi, yang satunya itu government. Sini proposition dan opposition. Nah, proposition untuk sisi yang pro dan opposition itu untuk sisi yang kontra. Jadi di sini ada 2 tim, yaitu di setiap sisi pro itu ada 2 tim, yang setiap timnya terdiri dari 2 pembicara atau 2 speaker. Di sini juga sama. Nah, di sisi opposition atau kontra juga punya 2 tim, yaitu dengan pembicara yang terdiri dari 2 orang, dan juga sama untuk yang closing-nya atau yang penutupnya, itu terdiri dari 2 orang juga. Jadi di sini bukan 2 tim, ada proposisi pertama, first opposition, yaitu yang disebut dengan closing government atau untuk yang tim proposisi pertama itu disebutnya opening proposition atau opening government, dan proposisi kedua yaitu closing government. Nah, ini bertanggung jawab untuk mendukung proposisi atau pro terhadap mosi. Nah, sementara 2 tim lainnya itu oposisi pertama sama oposisi kedua, yaitu first opposition and second opposition. Nah, first opposition ini biasanya disebut dengan opening opposition, dan juga untuk yang tim keduanya yaitu disebut dengan closing opposition. Nah, 2 pembicara mewakili masing-masing dari 4 tim, dan masing-masing pembicara memberikan speech atau pidato yang mereka akan sampaikan ketika gilirannya, yaitu selama 7 menit. Nah, kelihatan kan dari sini, dari tabel ini, itu urutannya, yaitu yang pertama, pembicara pertama yaitu Prime Minister, yang lalu ke pihak oposisi yaitu Leader of the Opposition, lanjut lagi ke Deputy Prime Minister di tim First Proposition, lanjut lagi yang keempat yaitu ke Deputy Leader of the Opposition, dan lanjut lagi ke Member of Government di Second Proposition Team, dan lanjut lagi ke yang keenam, pembicara keenam yaitu Member of Opposition, dan selanjutnya dilanjutkan oleh Government Whip di tim Second Proposition, selanjutnya Opposition Whip di tim Second Opposition. Jadi urutannya dimulai dari pro ke kontra, lalu balik lagi. Nah, dimulainya dari tim opening, lalu lanjut ke tim closing untuk yang terakhir. Nah, ini speakers podium, biasanya para debaters-nya bakal di sini untuk speech, nyampein speech-nya. Di sini judge table, di sini juri, jadi bakal menyimak speech yang mereka sampaikan ini. Nah, di dalam debate juga ada yang namanya POI.
Nah, POI ini itu diberikan kesempatannya untuk tiap-tiap tim dan tiap-tiap pembicara. Itu bisa diminta, bisa kita tanyakan ketika pembicara lagi speech, ketika speakernya lagi speech itu di saat menit pertama, setelah menit pertama dari speech-nya dan sebelum menit terakhir dari speech-nya itu tadi. Jadi antara 7 menit berarti semenit setelahnya baru boleh mengajukan POI dan semenit sebelum dari pidato. Jadi di rentang itu baru boleh mengajukan POI. Nah, POI ini sendiri nggak boleh lebih dari 10 detik. POI itu bisa berbentuk pertanyaan, pernyataan, atau argumen. Nah, kalau misalkan pihak dari oposisi, pihak pertama dari oposisi itu sedang menyampaikan, terus pihak dari proposisi itu mau tetap menegakkan argumen yang mereka sampaikan sebelumnya. Jadi itu boleh POI dengan mengajukannya, kalau diterima dari pembicara yang dari tim oposisinya tadi, baru boleh mengajukan POI-nya itu. Misalkan mau mengajukan POI, kita bisa bilang POI please. Nah, selanjutnya baru bilang entah yang mau disampaikan tadi, at that point, you say the blah 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 blah. Jadi kita bisa nyampein apa yang mau kita tanyakan atau sampaikan di POI ini. Setiap pembicara itu bisa nolak ataupun nerima. Jadi itu balik lagi ke hak debatersnya. Setiap speaker itu mau terima atau tolak POI itu tadi. Nah, secara umumnya itu biasanya debaters itu harus nerima minimal 2 poin selama pidato sih. Soalnya biasanya juri itu bisa tahu dan bisa lihat dari situ kalau misalkan mereka bisa jawab poinnya dengan cepat dan langsung. Nah, kalau nerima lebih dari 1 atau 2 poin POI ini juga nggak dianjurkan banget karena hal itu dapat mengganggu pembicaraan dan juga banyak interupsinya kan. Nah, kalau misalkan speakernya mau nolak POI, juga bisa ngomongnya dengan no thanks. Itu bisa dibilang kalau misalkan mau nolak. Nah, selanjutnya itu duty of debater. Di British Parliamentary Debate ini itu sesuai yang tadi, gambar tadi itu ada 8 pembicara, 8 speaker, Prime Minister as the first speaker, Deputy Prime Minister as the second speaker, Member of Government as the third speaker. Maksudnya ini Prime Minister as the first speaker, and then the Member of Government. Ini di sini yang antara 4 ini itu masih dalam tim proposisi atau tim government tadi. Nah, yang keduanya ini 4 speaker ini masuk dalam tim oposisi atau opposition team. Nah, Prime Minister atau yang berada di tim pertama atau tim opening government itu tugasnya define motion, jadi mendefinisikan mosi itu sendiri, masalahnya tentang status quo, yaitu tentang kondisi yang terjadi saat ini gimana, dan lain-lain. Terus juga model. Nah, model ini gimana sistematikanya untuk mengajukan yang mereka sampaikan itu. Terus argumennya, pendapat yang mau mereka sampaikan. Terus Deputy Prime Minister itu extension, rebuttal, and argument. Nah, jadi Deputy Prime Minister nambahin yaitu dengan ekstensinya, tambahan, terus
sanggahan, rebuttal, sama argumen dia sendiri. Terus dilanjutkan member of government itu rebuttal and argument. Jadi dia menyanggah speaker sebelumnya, dilanjut lagi sama argumen atau pendapat dia sendiri. Lanjut government whip, rebuttal plus extension of the argument plus affirmation. Nah, jadi di government whip, karena dia termasuk dalam closing government, dia menyanggah terus tambahan dari argumen sebelumnya, terus mengafirmasi lagi kalau mereka itu sangat setuju dengan mosinya. Nah, terus dilanjut dengan leader opposition dari tim opposition team. Itu yang pertama dia bilangin negation atau status quo dan lain-lain. Nah, terus negasi itu setelah leader opposition menjelaskan negasinya, terus rebuttal, itu sanggahan, terus dilanjutkan dengan argumen atau pendapat dari leader of opposition sendiri. Nah, terus dilanjutkan lagi dengan deputy leader of opposition, yaitu dengan menambahkan ekstensinya, tambahannya dari yang sebelumnya, terus sanggahan, dan lanjut lagi dengan argumen deputy leader of opposition sendiri. Nah, selanjutnya juga ada dari member of opposition itu di tim closing opposition. Dia bertugas untuk rebuttal and argument. Jadi dia memberi sanggahan dulu dengan tentang apa yang sudah disampaikan dari speaker sebelumnya dan juga argumen dari dia sendiri. Nah, opposition whip ini pembicara terakhir, speaker terakhir dari closing opposition dan juga paling akhir di debatnya ini. Jadi tugasnya itu dia rebuttal ditambah extension the argument plus affirmation. Jadi dia memberikan sanggahan terlebih dahulu, terus tambahan dari argumen sebelumnya, dan juga afirmasi. Nah, afirmasi ini berarti karena dia di tim opposition, berarti dia mengafirmasi lagi kalau mereka itu kontra dengan mosinya. Mereka nggak setuju dengan mosinya. Jadi itu tadi, pada intinya dari yang pertama, the Prime Minister, itu first speaker di opening proposition atau opening government, dia mendefinisikan dan menafsirkan mosinya itu dan ngembangin kasus untuk tim proposisinya. Nah, terus leader of opposition, dia menerima definisi dari motionnya tadi, terus membantah kasus dari speaker sebelumnya, yaitu dari proposition team, terus dia nge-construct satu atau lebih argumen yang menentang interpretasi Prime Minister atas mosi tersebut. Terus yang kedua itu Deputy Prime Minister, dia membantah kasus dari oposisi, dari first speaker oposisi tadi, yaitu dari leader of opposition, terus dia ngebangun kembali kasus dari first speaker-nya, yaitu Prime Minister. Nah, baru bisa nambahin argumen baru untuk case dari Prime Minister tadi. Terus selanjutnya, Deputy Leader of Opposition meneruskan sanggahan dari kasus yang diberikan oleh first proposition, yaitu Prime Minister tadi, terus membangun ulang argumen dari first opposition, dari leader of opposition. Nah, terus nambahin argumen untuk kasus yang atau mosi yang dari pihak oposisi tadi. Terus juga lanjut ke member of government, terus dia lebih ke ngebela generalnya dari case yang udah disampaikan dari tim proposisi yang pertama, terus sanggahan juga dari
untuk tim oposisi, terus ngembangin lagi argumen baru yang berbeda, tapi tetap konsisten dengan yang udah disampaikan oleh tim proposisi pertama. Nah, yang kedua itu ngebela arah ke general itu untuk member of opposition-nya ini dari first opposition. Dia ngambil lagi case yang udah disebutin dari speaker sebelumnya di tim dia, oposisi, terus sanggahan umum tentang proposition tadi, terus namain sanggahan yang lebih spesifik dari second opposition, yaitu dari deputy leader of opposition, terus nyediain argumen oposisi baru. Terus baru lanjut ke government whip. Nah, itu ngerangkum semua perdebatan dari sudut pandang proposition, dari sudut pandang pro, terus ngebela sudut pandang umum dari kedua tim proposisi dengan pandangan yang sesuai dan membantah kasus dari proposisi. Membantah kasus dari oposisi. Jadi dia lebih ngebela timnya tentunya, proposisi. Dan dia nggak ngasih argumen baru. Boleh, tapi mungkin sedikit aja karena dia lebih ke nyimpulin. Nah, yang opposition whip juga sama, dia ngerangkum semua perdebatan dari sudut pandang oposisi, terus ngebela sudut pandang umum kedua tim oposisi dengan view dari case yang udah dijelasin sebelumnya, dan juga kalau bisa nggak usah ngasih argumen baru, tapi itu udah cukup untuk mewakili yang sebelumnya. Nah, how to form an argument. Jadi, di sini itu gimana sih cara bikin argumen. Actually, forming argument is dealing to the speaker itself. You can freestyling your structure to make an argument, but the point is to make it clear. Nah, jadi sebenarnya untuk membuat argumen atau pendapat ini, kita setiap individu pastinya punya cara masing-masing kan untuk nyampein pendapat kita. Ada yang misalkan jelasin dari case-nya dulu atau mengafirmasi dulu. Jadi intinya baru nyampe ke pendapat, itu kita punya gaya sendiri yang bebas. Jadi gimana kita nyampein pendapat itu aja. Jadi must conclude assertion, why is it harmful for society to implement the motion, contohnya. And then you can say the explanation and reasons, you can deliver it. Jadi kita harus memasukkan asersinya. Yang pertama itu misalkan kita mau bilang tentang ini, kita mau ngasih tahu kenapa kita nggak suka, kenapa membahayakan untuk mosinya itu membahayakan. Jadi kita sebelum kita nyampein pendapatnya itu kita bilang, why is it harmful for society to implement the motion? Kenapa sih bahaya untuk lingkungan sosial kalau mengimplementasikan mosinya ini? Baru kita masuk ke argumen kita tadi dengan penjelasan kenapa kita nggak setuju, kenapa menurut kita itu berbahaya, dan juga alasannya kenapa. Nah, selanjutnya itu, ya, itu tadi sedikit pembahasan tentang jenis debat British Parliamentary. Aku mau minta maaf kalau misalkan videonya agak ribet tentang penjelasanku ini, tapi kalau kalian punya pertanyaan atau ada yang masih bingung, boleh banget komen di kolom komentar. Thank you for watching. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you guys on the other videos. Bye-bye.